Pertama siapkan 500 gram ubi, udah aku potong-potong dan sudah aku cuci bersih. Kemudian kita kukus sampai matang, sampai empuk. Kalau udah empuk bisa dites tusuk seperti ini pakai garpu. Kalau udah empuk ini bisa dimatikan api kompor, kemudian pindahkan ke dalam wadah. Ini aku pindahkan ke dalam wadah yang lebih besar, kemudian aku tambahkan gula pasir sebanyak 3 sendok makan. Kalau teman-teman yang suka manis bisa tambahkan sesuai selera. Kemudian haluskan pakai ulekan gini, aku pakai manual aja. Kalau teman-teman mager boleh dicoper langsung ya. Kalau udah halus kayak gini bisa disisihkan terlebih dahulu, kemudian panaskan sebanyak 300 ml air, kemudian tambahkan 50 gram susu bubuk. Selanjutnya kita tambahkan 70 gram margarin. Kita masak sampai margarin dan susu bubuknya itu larut semua dan sampai airnya mendidih ya teman-teman. Kalau airnya sudah mulai mendidih kayak gini, lanjut kita masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram. Selanjutnya kita aduk-aduk cepat tepung terigunya sampai tercampur rata, sampai kalis ya teman-teman. Untuk apinya kita gunakan api paling kecil aja. Adonan harus kita uleni terus sampai semuanya benar-benar tercampur rata. Dan kalau sudah kalis kayak gini ya teman-teman, ini bisa kita matikan api kompornya. Kemudian adonan kita pindahkan ke wadah ubi yang udah kita haluskan tadi. Kemudian kita campurkan dengan cara seperti ini ya teman-teman, sampai ubi dan tepungnya itu tercampur rata semua. Karena susah, jadi aku uleni pakai tangan aja seperti ini ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang baru mampir di video ini, jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta nyalakan notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan rasa-rasakan dan ide jualan menarik lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Kalau sudah tercampur rata, kita ambil adonan secukupnya, atau kalau mau ditimbang kita ambil sebanyak 40 gram. Kemudian kita bikin bulatan kayak gini ya teman-teman. Kita bulat-bulatkan sampai permukaannya halus dan rata. Dan kalau udah kita kepengkan sedikit kayak gini. Lanjut untuk tengahnya aku beri lubang. Jadi aku pakai bantuan botol pewarna makanan ya teman-teman. Dan untuk hasilnya kayak gini. Lakukan hal yang sama sampai selesai. Kita ambil adonan sebanyak 40 gram, kemudian kita bulat-bulatkan sampai halus. Lanjut kita kepengkan dan beri lubang di tengahnya. Selain pakai botol pewarna makanan, teman-teman juga bisa pakai yang lainnya ya. Sesuaikan aja sama yang ada di rumah. Setelah semuanya sudah selesai, ini hasilnya banyak banget ya teman-teman. Lanjut kita bikin larutan. Pertama kita ambil 4 sendok makan tepung terigu, kemudian tambahkan sejumput garam. Lalu kita masukkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk rata supaya nggak banyak tepung yang menggumpal. Untuk penambahan airnya aku pakai sebanyak 100 ml ya. Larutannya sudah tercampur rata gini, lanjut kita ambil adonan, kita celupkan satu persatu gini. Kalau sudah tercampur rata gini, selanjutnya kita angkat, kemudian kita balurkan ke tepung panir. Balurkan sampai rata sambil ditekan-tekan pelan supaya menempel dengan sempurna. Nah, untuk hasilnya kayak gini, ini bisa juga untuk stok frozen food ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau titipin di kantin sekolah, teman-teman bisa bikin di sore harinya dulu. Kalau udah kita simpan di kulkas, lanjut untuk besok paginya baru kita goreng. Satu resep ini nggak aku goreng semuanya, ini aku mau goreng secukupnya aja. Pertama kita panaskan minyak, kalau udah panas kita goreng ya teman-teman. Kita goreng sampai warnanya berubah kuning kecoklatan. Dan jangan lupa sesekali dibalik biar matangnya merata. Kalau warnanya sudah mulai kecoklatan, tandanya udah matang, bisa diangkat, kemudian tiriskan. Lanjut untuk bagian tengahnya, aku beri isian. Pertama aku pakai selai coklat gini ya teman-teman. Kita isi full sampai atas. Lanjut yang kedua aku beri isian selai stroberi, atau untuk isiannya teman-teman sesuaikan aja sama selera. Untuk packingnya aku pakai kertas dulu gini. Selanjutnya kita masukkan ke dalam mika. Ini aku pakai mika ukuran 7C, dan untuk besarnya ini memang pas banget ya teman-teman. Lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia cantik banget kue ubinya ya teman-teman. Selanjutnya kita staples aja kanan dan kirinya.
Dan biar makin menarik penampilannya atau biar nambah nilai jualnya, teman-teman bisa tambahkan stiker label di atasnya kayak gini. Udah deh, jadi kue ubinya bener-bener enak banget, cantik dan juga rasanya enak. Manisnya juga pas ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye-bye. Siapkan ubi jalar sebanyak 500 gram. Ini udah aku kupas dan udah aku cuci bersih. Lanjut aku potong-potong seperti ini biar nanti cepet matang ya. Kemudian siapkan kukusan, ini udah panas. Lalu ubi jalarnya kita kukus sampai matang, sampai empuk. Ubi jalar di tempatku itu murah banget ya teman-teman. Setengah kilo ini harganya cuma Rp3.000. Setelah ditunggu akhirnya ubi jalarnya udah matang dan udah empuk. Kemudian kita angkat lalu pindahkan ke dalam wadah. Cara biar tahu ubinya udah empuk atau belum, kalian bisa tes tusuk pakai garpu ya teman-teman. Selagi masih panas, ubinya kita langsung hancurkan. Ini aku pakai ulekan aja ya teman-teman. Kalau teman-teman lagi mager, kalian bisa langsung chopper aja. Hancurkan ubinya sampai benar-benar halus semua ya. Nah, ini ubinya udah cukup halus ya teman-teman. Lanjut tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Kemudian biar makin balance, aku beri secumput garam. Lalu tambahkan vanili bubuk sedikit aja biar wangi ya. Kemudian tambahkan 4 sendok makan tepung terigu. Ini kenapa aku pakai tepung terigu itu sedikit, karena biar nanti hasilnya bener-bener lembut, halus, dan rasanya itu nggak tepung ya teman-teman. Jadi kita makan bener-bener ubi, tapi yang nggak terlalu lembek banget. Karena adonan ini berat, jadi aku tambahkan air sebanyak 4 sendok makan. Untuk penambahan airnya ini sesuaikan aja sama kelembaban masing-masing ya teman-teman. Kalian bisa kira-kira sendiri. Kemudian lanjut mengaduknya sampai semua tercampur rata. Kalau adonan sudah tercampur rata gini, lanjut kita ambil adonan segini ya teman-teman. Ini kalau ditimbang beratnya sekitar 40 gram ya. Nah ini pas banget 40 gram ya teman-teman. Lanjut kita akan bentuk pipih dulu seperti ini ya teman-teman. Oh ya teman-teman, gak usah khawatir ya, ini tangan aku udah cuci bersih sebelumnya. Nah setelah pipih kita tambahkan selai coklat di tengahnya seperti ini ya. Kita tambahkan secukupnya aja. Kemudian selainya kita tutup ya teman-teman. Ini kita cubit-cubit adonannya sampai ke tengah, sampai selainya itu tertutup rapat ya. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir di video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, subscribe, serta nyalakan notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan resep masakan dan ide jualan menarik dengan modalnya sedikit, untungnya besar, rasanya enak. Kalau udah, terima kasih ya. Kue yang pertama udah jadi dan bentuknya seperti ini ya teman-teman. Lanjut kayak tadi, ambil adonan sebanyak 40 gram, kemudian kita pipihkan terlebih dahulu kayak gini ya teman-teman. Dan untuk yang kedua ini, aku beri isian parutan keju. Ini kita beri di tengahnya secukupnya aja kayak gini. Kemudian kalau udah cukup, kita cubit-cubit adonannya sampai tertutup semua ya kejunya. Untuk isian lainnya, teman-teman sesuaikan lagi aja sama selera. Boleh pakai selai rasa stroberi, selai blueberry, atau yang lainnya. Ini sambil kita rapikan bentuknya ya teman-teman. Dan untuk hasilnya kayak gini ya. Ini lakukan semuanya hingga adonannya habis. Setelah udah selesai semua, hasilnya sebanyak 14 buah, ini rasa coklat dan ini rasa keju. Aku buat masing-masing sebanyak 7 buah. Lanjut panaskan teflon, kemudian lelehkan margarin sebanyak 1 sendok makan. Aku orak-arik aja langsung biar cepet lelehnya ya teman-teman. Nah kalau sudah, panggang ubinya sampai warnanya berubah kecoklatan. Nah ini gunakan api sedang cenderung kecil aja biar nggak cepet gosong ya. Nah biar matangnya merata, teman-teman wajib banget balik adonannya. Kemudian tunggu lagi sampai warnanya kecoklatan. Untuk memanggangnya, teman-teman cukup balik 1-2 kali aja. Setelah warnanya sudah kecoklatan semua, atas dan bawahnya udah seperti ini ya teman-teman. Ini bisa diangkat satu persatu. Jadi memanggangnya itu nggak perlu waktu yang lama ya teman-teman, karena sebelumnya ubinya aja udah matang, udah kita kukus dulu, kemudian tepungnya juga kita pakai sedikit. Jadi ini rasanya bener-bener pas dan bener-bener enak. Lanjutkan memanggangnya hingga semuanya selesai. Tahu nggak sih, waktu kita memanggang kayak gini, aroma ubinya itu bener-bener wangi banget. Kue ubinya udah mateng, kita siapkan mika ukuran 7C, kemudian beri paper cup kayak gini, lalu letakkan ubinya di tengah seperti ini. Udah deh, jadi ini cakep banget, tampilannya juga menarik ya teman-teman. Untuk pembedanya antara rasa keju yang mana, rasa coklat yang mana. Jadi untuk rasa keju aku beri topping sedikit.
Nah, ini aku beri taburan keju di atasnya seperti ini ya teman-teman. Jadi pembeli itu nggak bingung. Nah, ini dia teman-teman, kue ubinya udah jadi. Untuk satu resep ini jadinya 14 pieces ya teman-teman. Gimana nih? Gampang banget kan buatnya? Jadi resep ini aku rekomendasikan ke teman-teman yang masih bingung pengen jualan apa. Aku sarankan kalian jualan ini insya Allah laris manis, karena selain rasanya enak, buatnya juga simple dan gak memakan waktu yang banyak. Dari tampilannya ini benar-benar mewah banget, padahal bahan yang kita pakai cuma ubi. Dan ini aku mau coba yang rasa coklat. Bismillah. Masya Allah, ini lumer banget coklatnya ya teman-teman. Ini manisnya juga pas, enak banget. Terus aku juga mau coba yang rasa keju. Ini lebih menarik banget ya teman-teman, karena kita pakai topping di atasnya kayak gini. Masya Allah, ini bener-bener enak banget. Dan pecinta keju wajib banget jajanan yang satu ini. Ini jajannya udah siap kita titipin. Kita staples aja kanan kirinya seperti ini ya teman-teman. Biar nambah nilai jualnya, teman-teman bisa tambahkan stiker label di atasnya kayak gini. Nah, ini makin cantik, makin menarik ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jika kalian suka resep ini, silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih. Bye-bye. Pertama, kita masukkan tepung maizena dan juga tepung terigu. Ini aku pakai sebanyak 50 graman ya teman-teman. Lanjut kita tambahkan garam secukupnya dan tambahkan 2 butir telur. Kita akan kocok terlebih dahulu kayak gini ya teman-teman. Kalau udah, kita tambahkan susu full cream. Ini aku pakai sebanyak 250 ml. Tambahkan sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk supaya nggak banyak tepung yang menggumpal. Nah, kalau sudah tercampur rata kayak gini, lanjut kita akan tambahkan pewarna makanan warna putih. Ini aku pakai secukupnya aja ya teman-teman. Karena di sini aku pakai ubi yang warnanya pucet, jadi aku tambahin pewarna. Biar nanti kalau udah matang itu ada pembeda warnanya ya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan ubi sebanyak 500 gram. Ini sudah aku kupas dan sudah aku cuci bersih. Untuk ubinya kita iris tipis-tipis. Di sini aku pakai peeler aja kayak gini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau pakai peso juga boleh, tapi yang tipis-tipis kayak gini. Lakukan semuanya hingga selesai. Dan kalau sudah selesai, untuk hasilnya segini ya teman-teman. Siapkan loyang ukuran 18x18. Untuk loyangnya diolesi dulu dengan minyak ya teman-teman, dan lakukan hingga rata. Kalau udah, kita tata ubinya satu persatu kayak gini. Sebisa mungkin ini yang rapi supaya nanti hasilnya terlihat cantik. Oh ya, buat teman-teman yang baru mampir di video ini, jangan lupa ya, dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, serta nyalakan notifikasinya biar teman-teman gak ketinggalan resep masakan dan ide jualan menarik lainnya. Kalau sudah, terima kasih. Setelah tertata semuanya, kita tuangkan larutan susu ke dalam loyang. Tuangkan semuanya sampai nggak ada yang tersisa. Lanjut kita goyang-goyangkan loyangnya supaya rata ya teman-teman. Dan untuk ubi yang ada di atasnya gini, kita rapikan sampai benar-benar tenggelam semua ya. Kalau sudah rapih kayak gini, saatnya kita kukus. Sebelumnya sudah aku panaskan kukusan. Kalau udah benar-benar panas, kita masukkan ke dalam kukusan. Kita kukus sampai benar-benar mateng atau kurang lebih 20-30 menit. Nah, ini kue ubinya udah mateng ya teman-teman. Kalian bisa tes tusuk aja, boleh ditusuk pakai tusuk gigi atau garpu. Kalau ditusuk kayak gini nggak ada jejaknya, berarti udah matang ya teman-teman. Kita angkat kemudian diamkan sampai hangat. Kalau uap panasnya sudah berkurang, ini bisa kita sisir dulu untuk bagian sisinya. Kemudian ini bisa kita balik ya teman-teman. Untuk minyak yang menempel, ini bisa kita lap dulu menggunakan tisu dapur sampai benar-benar gak ada minyak yang tersisa ya teman-teman. Setelah udah, kita bisa potong-potong. Untuk pertama kita potong jadi 2 kayak gini. Lanjut untuk bagian sisi kiri dan sisi kanannya kita potong lagi jadi 2. Kemudian dari sisi lain kita potong-potong lagi sama kayak tadi. Jadi untuk satu loyang ini aku potong jadi 16 bagian, dan untuk setiap satu potongnya ini menurutku lumayan besar ya teman-teman. Untuk satu potongnya kayak gini hasilnya, ada layer-layer ubinya gitu ya teman-teman. Jadi menurutku ini kue ubi yang tersimpel, enak dan juga cakep. Biar makin menarik, untuk bagian atasnya kita beri taburan coklat bubuk.
Ini aku taburi secukupnya aja sampai rata ya teman-teman. Untuk kemasnya teman-teman bisa ambil satu potong gini, kemudian masukkan ke dalam paper cup. Lanjut kita masukkan lagi ke dalam mika ukuran 7C. Untuk hasilnya kayak gini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama hingga semuanya selesai. Dari tampilannya kayak gini ya teman-teman, beneran cakep banget. Dan untuk soal rasa, bismillah aku mau coba ya. Masya Allah, ini beneran enak banget, teman-teman wajib coba. Untuk mikanya teman-teman bisa staples aja kayak gini, dan kalau ada stiker label teman-teman bisa tambahkan di atasnya. Oke teman-teman, sekian video resep kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Jika kalian suka resep ini silahkan share ke media sosial kalian. Terima kasih.